Halo Talabers, udah hampir tiap hari kita nemuin berita tentang kendaraan-kendaraan bertenaga listrik atau electric vehicle, entah itu mobil atau motor. Bahkan kini ada juga benda terbang mirip helikopter yang sering disebut drone raksasa bertenaga listrik. Beberapa dari kamu juga mungkin di garasi udah ada satu atau kendaraan listrik, ya nggak? Selain ramah lingkungan, EV juga ramah di kantong. Namun tahu nggak, kenapa sampai sekarang kita belum pernah dengar ada pesawat listrik? Kok gitu ya? Padahal kan pesawat adalah salah satu kendaraan yang paling banyak membutuhkan bahan bakar. Nah, kali ini kita bakal jelasin kenapa pesawat bertenaga listrik itu sulit banget dikembangin dan direalisasikan. Stay tune ya! First thing first, kita harus tahu dulu gimana cara kerja pesawat konvensional yang selama ini kita naikin atau lalu lalang di atas rumah. Agar bisa mengudara, sebuah pesawat harus mendapat 4 gaya yang bekerja. Di antaranya gaya angkat, gaya dorong, gaya gravitasi, serta gaya hambat. Keempatnya harus bekerja secara simultan untuk membawa pesawat terbang mengudara. Berbeda dengan gaya gravitasi dan gaya hambat yang merupakan gaya yang datang secara alami. Gaya angkat dan gaya dorong dipicu oleh tenaga dari mesin jet. Mesin jet tersebut bekerja dengan menghisap udara lalu menyemburkannya ke belakang untuk menciptakan gaya dorong. Sebagian dari gaya udara tersebut digunakan untuk masuk ke ruang bakar, layaknya mesin internal combustion pada kendaraan darat. Baik tipe mesin jet maupun mesin turbin, sama-sama membutuhkan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Contohnya seperti Aftur atau Aviation Turbine Fuel dan Avgas atau Aviation Gasoline. Bahan bakar ini diisikan ke tangki berkapasitas ratusan ribu liter. Kok gede banget? Tentunya, kan konsumsi BBM pesawat juga gede. Sebagai contoh, pesawat terbesar dari Boeing 747 menghabiskan 4 liter bahan bakar per detiknya. Bayangin, per detik. Itu artinya butuh 240 liter per menit dan 14.400 liter per jam. Bahkan pesawat yang tergolong irit bahan bakar, Airbus A321neo, butuh 0,6 liter per detik atau 2.160 liter per jamnya. Belum dikali berapa jam penerbangan yang mesti ditempuh. Ditambah dengan keadaan-keadaan lain seperti saat taksi atau menuju apron bandara, atau sekedar menyalakan generator listrik. Nggak mengherankan kalau industri aviasi menyumbang 3% kadar emisi CO2 di muka bumi. Kalau udah segitu mengkhawatirkannya, kok nggak ada yang kepikiran buat bikin pesawat yang lebih ramah lingkungan? Pakai tenaga listrik dari solar panel misalnya? Tenang, kita bukan orang pertama yang resah sama hal itu. Dan tentunya bukan pencetus ide tentang pesawat ramah lingkungan. Loh, kalau gitu gimana dong hasilnya? Kalau dari dulu udah dipikirin sama ilmuwan. Nih, kita jelasin ya. Pesawat listrik itu bukannya nggak pernah ada sama sekali. Di tahun 1973, 2 orang ilmuwan sukses merancang pesawat bertenaga listrik ini. Dibekali baterai nikel kadmium, pesawat ini sukses diterbangkan selama 9 menit dengan 1 awak. Yup, 9 menit tentu hitungannya cuma sekejap kalau bicara tentang penerbangan. 13 tahun berselang, giliran pesawat nirawak yang diuji coba. Dengan rute dari ujung barat hingga ujung timur Amerika Serikat, pesawat Sunseeker 1 ini berhasil menempuh dengan total 121 jam di udara, termasuk 21 kali stop di bandara yang dilewati. Sebagai perbandingan, pesawat konvensional sanggup melakukan penerbangan dengan jarak yang sama hanya dalam 5 jam tanpa transit. Berkaca dari hal itu, muncul lagi inovasi lain bernama Solar Impulse. Pesawat yang punya solar panel di sepanjang rentang sayapnya. Otomatis, selama perjalanan pesawat ini dapat mengisi baterai. Apakah itu berhasil? Yes,
Kali ini, sebuah pesawat listrik sukses menempuh perjalanan sejauh 6.500 km. Tapi, masalah utama yang dihadapi kali ini datang dari kecepatannya. Jika pesawat konvensional pada umumnya berkecepatan 850 hingga 950 km per jam di udara, Solar Impulse cuma bisa sekitar 73 km per jam. Setara kecepatan minimum di jalan tol ya. Alasan utama mengapa masalah ini nggak ada habis-habisnya mungkin dipengaruhi sama lingkaran setan antara bobot dan tenaga. Hei, bukan setan beneran kok. Gini, kita sederhanakan ya. Untuk menciptakan gaya angkat pada pesawat yang beratnya puluhan hingga ratusan ribu ton, diperlukan daya atau tenaga yang sangat besar pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber tenaga dalam hal ini baterai yang jauh lebih besar lagi. Sayangnya, penambahan kapasitas baterai berbanding lurus dengan ukuran serta bobot dari baterai itu sendiri. Otomatis, itu akan menambah beban gaya angkat yang lagi-lagi butuh tenaga lebih besar. Gak ada habis-habisnya kan? Kurang dari setengah kilogram afgas yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat konvensional sanggup memberikan energi yang sama dengan 60 baterai berukuran sama. Itu artinya apabila tangki bahan bakar dikonversi menjadi penyimpanan baterai, ukuran dan bobotnya harus bertambah 30 kali lipat. Sekarang ilmuwan terus berpacu dengan waktu untuk menciptakan solusi dari bobot baterai tersebut. Saat ini, jenis baterai paling populer, lithium ion, masih menghadapi masalah yang cukup fatal selain bobot. Baterai jenis ini disebut sangat rawan terbakar dan kemampuannya sensitif terhadap suhu. Pastinya itu bakal pelik banget buat dunia aviasi yang selalu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. So, gimana? Udah nggak sabar kan buat nunggu pesawat yang lebih ramah lingkungan?